bersama aku Anissa Robeton Tamimah, mahasiswa BKI 2017. Kayaknya teman-teman udah gak asing lagi dengan aku ya, karena alhamdulillah beberapa kali kesempatan sebelumnya aku udah berkesempatan mendampingi Bapak Muhsin Khalida juga di sini untuk kayak Q&A dan membahas materi perkuliahan dengan teman-teman semua ya. Kali ini walaupun masih bersama aku lagi, materi kita yaitu tentang rumusan masalah. Dan kita pada kali ini aku ada tips nih biar teman-teman lebih nyantol lagi materinya. Jadi nggak cuma mendengarkan aja. Teman-teman, sebelum aku mulai masuk ke pertanyaan, bisa ini ambil dulu nih pulpennya, kertasnya, agar materinya lebih maksimal pada kali ini. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nanti setelah mendengarkan ini dan udah ada catatan, bisa coba-coba dulu membuat rumusan masalah, karena kegiatan tulis-menulis tuh ya dimulai dari coba-mencoba. Oleh karena itu, sebelum terlambat nih, sebelum nanti videonya udah selesai duluan, nggak apa-apa, ambil dulu pulpennya dan catatannya supaya kuliah ini bisa berjalan dengan maksimal. Kali ini kita akan lebih serius lagi karena rumusan masalahnya itu buat penelitian kita, buat penelitian teman-teman juga. Karena seringkali kita udah bikin judul, tapi bingung pas orang-orang nanya, masalah kamu apa sih? Sebelum saya menjawab ke pertanyaannya, saya akan menyampaikan ini. Orang melakukan penelitian itu memang harus memiliki masalah. Orang tidak akan melakukan penelitian kalau nggak ada masalah. Maka masalah ini menjadi kunci, menjadi penting. Kalau nggak ada masalah ya ngapain diteliti kan gitu. Kalau tidak ada masalah gimana Pak? Ya harus bikin masalah. Orang yang bisa meneliti itu kan yang bikin masalah gitu. Kalau nggak bisa bikin masalah ya nggak bisa meneliti. Karena penelitian itu harus ada masalahnya. Ya asik toh. Ada orang yang bingung itu mau melakukan penelitian itu sudah punya judul, sudah punya, bahkan secara teori itu punya gitu, sudah mempertimbangkan banyak hal, sudah baca itu, tapi nggak punya masalah, atau seperti ini masalahnya apa gitu. Maka yang namanya penelitian itu harus memiliki masalah. Nah, masalah itu namanya adalah masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini apa? Masalah penelitian itu ya adanya sebuah kesenjangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Harusnya begini, tapi kenyataannya begini kan gitu. Kesenjangan itu mudahnya seperti ini. Antara harapan dan kenyataan. Adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. Permasalahan penelitian itu yang jadi pertanyaan kita itu, yang menjadi kita bertanya. Kalau kita belum memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian itu, maka kita belum bisa melakukan atau mencari jawaban. Orang meneliti itu kan mencari jawaban atas pertanyaan. Nah, pertanyaan ini perlu dibikin. Ada juga orang yang ini, wah aku kok pengen telitinya di sekolah ini ya gitu ya. Kita sudah akrab dengan sekolah itu. Kita sudah tahu, sudah paham apa kegiatan yang ada di sana gitu. Tetapi kita itu bingung. Aku itu pengen penelitian di sini, tapi apa yang mau diteliti itu? Maka kita harus bikin yang namanya masalah itu. Ya, masalah penelitian maksudnya ya. Atau ini ya, saya itu kan sering dapat tugas ya, tugas keluar gitu ya, ke luar daerah, ke luar pulau, atau bahkan ke luar negeri ya. Di sana misalkan 5 hari atau sampai 1 minggu gitu. Kadang-kadang dalam pikiran saya itu, wah ini harus sekalian mengadakan riset ini, mengadakan penelitian. Nah itulah kita dibutuhkan memang kemampuan untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian itu. Jadi kita harus bisa menciptakan seni untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dibutuhkan sebuah kreativitas ya, sebuah seni. Bagaimana pertanyaan itu harus diciptakan. Yang suka travel itu juga bisa loh mengadakan penelitian. Misalkan Anda hobinya travel ya. Ini mau travel, mau touring gitu. Selama 3-4 hari. Tetapi sambil melakukan riset. Tetapi jangan lupa, Anda harus bikin masalah dulu. Apa yang kamu cari nanti?
sekalian bikin riset, yaitu travel writer ya. Jalan sambil menulis gitu. Nah, apakah itu bisa? Ya bisa jadi. Yang penting kan kita bagaimana menciptakan permasalahan yang nanti akan dijawab. Misalkan dalam waktu 3-4 hari bisa menghasilkan sebuah buku. Wah, ini luar biasa. Jadi orang yang melakukan travel supaya tidak stres di perjalanan, maka bisa melakukan menulis. Mahasiswa saya kan biasa jalan sambil nulis. Misalkan kita akan mengadakan international conference ya. Siangnya pertemuan internasional antar mahasiswa perguruan tinggi di Singapura. Malamnya mereka punya PR untuk melakukan menulis itu dengan format yang sudah kita bikin. Kemudian di Johor, terus di Kuala Lumpur, di Malaka, di Thailand. Kunjungan selama 10 hari. Dalam perjalanan itu dengan format yang sudah kita bikin, kemudian dia menghasilkan tulisan, dan tulisan itu adalah produk dari program travel writing itu. Nah, ini kan menarik. Nah, itu bisa, itu kan persoalan kita bikin terlebih dahulu. Nah, padahal itu jalan-jalan, tetapi bisa kita jadikan sebuah program riset. Jadi yang namanya rumusan masalah itu intinya ya pertanyaan penelitian itu. Pertanyaannya apa? Permasalahannya apa? Jadi persoalan atau permasalahan penelitian itu adalah suatu gejala tertentu yang membutuhkan jawaban secara ilmiah. Jadi ada jawaban ilmiah atau penjelasan itu harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Waktu menggali datanya, mengambil datanya, waktu mengolah datanya, waktu menganalisis datanya, itu ada cara tertentu sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi tidak hanya ngobrol ngalor ngidul. Kalau ngobrol ngalor ngidul tanpa ada sistem, yaitu namanya obrolan aja. Ya, Pak? Urgensi atau pentingnya rumusan masalah itu apa? Ya, rumusan masalah itu sangat urgen sekali. Orang tidak bisa melakukan penelitian tanpa ada rumusan masalah atau permasalahan. Kita kalau nggak ada pertanyaan mau jawab apa? Kan penelitian itu melakukan penggalian data atau pengumpulan data, dan data ini dipakai untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi orang yang melakukan penelitian itu nggak bisa tanpa ada permasalahan. Yaitu namanya dolan aja, travel aja, atau rihlah seperti yang saya lakukan. Saya kan biasa sering melakukan rihlah pustaka. Rihlah pustaka itu ya saya main ke sana, apa yang saya temukan saya tulis. Kalau nggak menemukan apa-apa ya nggak usah saya tulis. Jadi apa yang menurut otak saya menarik pada saat itu ya saya tulis. Dan nulisnya pun juga asal nulis aja, yang penting menarik di media sosial. Saya sampaikan di Facebook, saya sampaikan ke Instagram gitu. Oh, menarik gitu. Tapi bukan itu. Tapi yang namanya rumusan masalah ini menjadi kunci. Jadi sangat urgen sekali, sangat penting sekali yang namanya rumusan masalah itu harus ada di dalam penelitian. Dari mana sih berangkatnya rumusan masalah itu, Pak? Apalagi kadang kita bingung, Pak. Ini dari mana ya? Kok udah ada rumusan masalah dari kita membaca-baca penelitian sebelumnya? Karena kadang udah jadi, tapi kita bingung ini gimana ya cara membuatnya, diambil dari mana rumusan masalah itu sendiri. Ya, kalau ada pertanyaan judul dulu atau masalah dulu, Pak, ya itu kadang-kadang tergantung pada orang yang mau teliti ya. Kadang-kadang kita jalan itu ada sesuatu yang menarik. Oh, ini sesuatu banget ini. Wah, ini ada persoalan ini. Loh, kok begitu ya gitu. Kamu sudah nanya-nanya dulu, kok bisa terjadi semacam ini ya? Kok ada ini ya? Sebabnya apa? Sebabnya apa? Nah, maka muncullah sebuah persoalan. Jadi kita melihat fenomena yang ada, kita bisa melihat apa ya? Kok bisa terjadi itu? Nah, ini namanya kan persoalan. Itu yang muncul dari persoalan dulu. Jadi ada masalah duluan, kita bisa ya terjadi. Kalau penelitian pendidikan, penelitian sosial, konseling, terapi dan lain-lain, psikologi itu kadang-kadang melihat persoalan dulu. Jadi ada masalah itu, loh kok ada masalah seperti ini ya, oh menarik ini, diteliti ya, kemudian kita bikin judulnya. Tetapi juga ada orang itu yang kadang-kadang menemukan istilah bagus kemudian diteliti gitu ya. Misalkan menemukan judul, oh
saya kok menemukan istilah yang namanya psycho-writing. Saya dulu kan seperti itu. Saya suka kalau utak-utik kata-kata, utak-utik kalimat, kemudian dirangkai, terus dianalisis secara linguistik gitu ya. Mungkin kita diskusikan sama teman. Ini aku punya judul menarik. Tapi permasalahannya gimana? Ya belum ada, kita bikin gitu. Jadi boleh. Jadi punya judul dulu juga boleh, tetapi resikonya harus membuat masalah kemudian. Jadi monggo aja kalau punya judul kok menarik ini, dengan konsekuensi harus bikin masalah. Tetapi ada juga yang melihat masalah dulu, dapat masalah dulu, kemudian muncul mencari judul gitu. Jadi monggo aja, kalau kebetulan jalan ketemu masalah, angkat aja itu menjadi sebuah riset gitu. Ya permasalahan kan banyak sekali ya, permasalahan di sekitar kita banyak sekali, dan itu bisa kita pakai untuk modal membuat judul penelitian. Kata atau kalimat seperti apa sih Pak, kata tanya yang tepat yang digunakan untuk membuat rumusan masalah ini? Karena banyak kalimat tanya tapi tidak semua itu bisa tepat untuk dibuat dalam rumusan masalah. Ya, kalau namanya rumusan masalah itu kan pertanyaan ya isinya ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui proses penelitian itu. Yang namanya pertanyaan maka membutuhkan kata tanya. Kalau Anda bertanya sama saya, apa? Maka jawabnya iya atau tidak. Kan yang kita teliti ini sebuah proses. Misalkan proses ya, proses konseling atau terapi atau proses pembelajaran. Ini kan proses. Maka pertanyaannya ya jangan apakah atau apa, tetapi harus how, bagaimana gitu. Nah, pertanyaan bagaimana ini kan butuh jawaban proses. Kalau korelasi, misalnya korelasi, apakah ada hubungan gitu ya. Nah, itu kan proses nanti. Akan dilihat ada tidak hubungan itu. Kemudian proses melakukan penelitian, kemudian analisis kuantitatif untuk mendapatkan jawaban ada dan tidaknya hubungan itu. Nah, kalau deskriptif kualitatif kan pertanyaan harus bagaimana. Pertanyaan itu memakai kata-kata yang membutuhkan sebuah proses dari apa yang menjadi objek penelitian. Nah, dalam pembuatan skripsi, penelitian yang sedang teman-teman lakukan sekarang, idealnya ada berapa rumusan masalah ya Pak yang sebaiknya kita buat dalam... Yang namanya rumusan masalah itu boleh satu ya, minimal satu itu, satu pertanyaan itu. Dan satu pertanyaan itu nanti begini rahasianya. Kalau ada satu pertanyaan, maka akan membutuhkan sebuah teori minimal itu ya yang ada di pertanyaan itu. Contohnya begini, bagaimana konseling individu untuk meningkatkan self-confidence pada remaja. Maka yang namanya jawaban itu membutuhkan alat untuk menjawab. Nah, alat untuk menjawab itu kalau pertanyaannya bagaimana langkah-langkah konseling individu, maka nanti di dalam kerangka teori harus muncul teori tentang konseling individu, terutama yang kaitannya dengan fokus penelitian, yaitu langkah-langkah konseling individu. Harus ada itu. Kalau pertanyaannya banyak, tentu nanti di situ juga akan banyak. Contohnya dua misalkan. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self-confidence pada remaja, bla 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 bla. Terus kemudian yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self-confidence pada remaja, bla bla bla. Nah, maka di dalam teori juga harus ada yang membahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat. Kalau membuat dua, itu ya harus dipikirkan dulu secara maksimal. Misalkan gini, pertanyaan pertama, bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self-confidence remaja. Nomor dua, bagaimana metode konseling individu. Itu tidak apa-apa, dan itu boleh, tetapi dengan konsekuensi nanti yang harus dilakukan dalam penelitian itu adalah mencari data untuk menjawab rumusan masalah itu. Kalau rumusan masalahnya dua, maka peneliti akan mencari data sebanyak-banyaknya untuk menjawab dua pertanyaan itu. Jadi intinya seperti itu.
Jadi 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh, 5 juga boleh. Itu tergantung kita. Semakin banyak, gimana Pak? Semakin baik atau semakin tidak baik? Ya tentu semakin baik. Karena apa? Semakin kaya akan analisis, kaya akan hal-hal yang ditemukan. Tetapi kalau mampunya cuma 1, dengan berbagai keterbatasan, sudah 1 saja atau 2 gitu ya. Tidak apa-apa, monggo mau. Jangan sampai 1 aja nggak bisa terus kemudian bikin rumusan masalah 5 gitu. Akan membebani. Kalau 2 sudah oke, ya udah 2 aja, nggak usah ditambah gitu. Daripada, nah kalau kaitannya dengan tujuan penelitian, jika rumusan masalah itu sudah ditemukan, maka tinggal membuat tujuan dari penelitian itu. Sebenarnya kalau sudah bisa bikin rumusan masalah, maka dipastikan sudah bisa membuat tujuan penelitian. Contoh, kalau rumusan Anda itu bagaimana langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self-confident remaja, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis langkah-langkah konseling individu untuk meningkatkan self-confident pada remaja bla 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 bla. Bagaimana metode konseling individu untuk meningkatkan self-confident remaja, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis metode konseling individu untuk meningkatkan self-confident remaja bla 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 bla. Jadi mudah ya. Seperti itu aja. Kalau rumusan masalahnya 1, maka tujuannya juga. Ya, saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan dalam membahas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tetapi saya berharap ini bisa menumbuhkan sesuatu yang belum tumbuh pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman pemula ya. Semoga Anda menjadi lulusan tercepat dan terbaik. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah ya, setelah melihat tayangan ini dan langsung membuat rumusan masalah, karena judulnya pasti udah bikin semua kan, kita biar masuk ke langkah selanjutnya dalam pembuatan rumusan masalah. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap